wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya, Taruna Madya Ansati Marani, STB 4266, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas A. Izinkan saya untuk mempresentasikan video mengenai sistem peradilan anak yang terintegrasi guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah peradilan anak. Simak video berikut ya. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai adanya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak. Tak jarang, di antara mereka akhirnya harus berhadapan dengan hukum tanpa mengetahui alasan sebenarnya dari anak ketika melakukan tindak pidana tersebut. Sebenarnya banyak sekali faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana atau perilaku yang menyimpang tersebut dan akhirnya harus berhadapan dengan hukum. Salah satunya adalah faktor lingkungan pertemanan yang sangat buruk sehingga dia mengikuti hal buruk yang dilakukan oleh teman-temannya. Selain itu, keadaan keluarga, misalnya karena kondisi ekonomi atau dia merupakan anak broken home. Hal ini menyebabkan dampak psikologis terhadap anak. Dia menjadi tidak memiliki tempat untuk bercerita, berkeluh kesah, sehingga semua dia pendam sendiri. Serta akibat pola asuh yang cenderung otoriter atau sangat keras sekali mendidik anak, sehingga seorang anak mencari pelampiasan untuk melampiaskan kekesalan pada dirinya sendiri. Apabila seorang anak tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri, maka dia akan terjerumus ke hal-hal yang negatif seperti narkoba, kasus pembunuhan, atau yang terbaru yang ada di dalam masyarakat adalah kasus kejahatan jalanan, yaitu kelitih yang terkenal di Yogyakarta. Pola asuh yang cenderung dimanja juga menyebabkan seorang anak dapat terjerumus ke hal negatif karena dia merasa terkekang dan merasa bahwa dirinya hanya terjebak pada lingkup itu saja. Jadi dia penasaran untuk keluar atau penasaran untuk melihat dunia luar, dan itu merupakan suatu pintu yang menyebabkan anak sering terjadi kenakalan remaja. Akibat hal-hal tersebut, akhirnya seorang anak harus berhadapan dengan hukum. Namun, di sisi lain, adanya sifat anak yang masih labil dan tekanan yang didapatkannya saat dia menjadi tahanan, sehingga diperlukan perlakuan khusus terhadap anak. Selain itu, seorang anak juga masih sulit dalam mengontrol emosi, sehingga perlakuan terhadap anak tidak dapat disamaratakan dengan orang dewasa. Untuk itu, perlu dilakukan treatment atau perlakuan yang berbeda disesuaikan dengan karakteristik masing-masing anak. Adanya pengadilan anak yang lebih berfokus pada jalannya sidang anak belum menentukan secara jelas apa saja kasus pidana yang dapat menjadikan seorang anak menjadi terdakwa. Sistem peradilan anak yang terintegrasi. Peradilan anak adalah suatu sistem untuk anak yang terintegrasi mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bantuan hukum, dan pelayanan lainnya. Penegak hukum harus saling bekerja sama dengan baik tanpa mengabaikan hak-hak dari anak itu sendiri. Seharusnya yang sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2002 mengatakan bahwa pemenjaraan anak adalah upaya terakhir, dan apabila harus dengan terpaksa dilakukan, itu hanya dalam waktu yang singkat. Tetapi saat ini pada kenyataannya, anak yang di bawah umur minimal pun dapat didakwa. Masalah pengimplementasian hukum pada anak dipengaruhi beberapa faktor berikut. Yang pertama adalah peraturan hukumnya, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah hukum tersebut. Harus adanya hukum yang jelas serta sanksi yang tegas apabila ada pelanggaran hak-hak terhadap anak. Apabila penegak hukum tersebut melaksanakan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah aparat penegak hukum, yaitu orang atau lembaga yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan hukum di masyarakat. Aparat penegak hukum dalam proses pengadilan harus tetap memperhatikan hak-hak pada anak, tidak boleh diabaikan. Yang ketiga adalah budaya hukum masyarakat.
yaitu pandangan yang dimiliki masyarakat terhadap hukum yang dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Budaya hukum ini dianggap benar oleh masyarakat dan dijalankan dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah masyarakat hukum, yaitu tempat hukum berada. Masyarakat yang mematuhi hukum tersebut masyarakat yang menjalankan hukum tersebut agar tercipta kehidupan yang tertib dan damai. Yang selanjutnya, perlu kita ketahui bahwa anak merupakan masa depan bangsa dan negara. Setiap anak memiliki harapan untuk hidup panjang, di mana kelak akan menjadi penerus suatu bangsa dan negara. Maka dari itu, perlindungan terhadap hak anak harus dikedepankan, salah satunya dengan penerapan diversi anak yang memiliki karakteristik khusus atau spesifik dibanding dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan. Oleh karena itu, hak-hak anak menjadi penting untuk diprioritaskan. Dalam hal hukum pidana, pembatasan umur anak identik dengan batas usia penanggung-jawaban pidana seorang anak yang diajukan ke depan persidangan peradilan pidana anak. Pada saat ini, hukum mengenai peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selanjutnya disebut UU SPPA. Kemudian, batasan umur anak diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat 3 UU SPPA yang menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 tahun akan tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal penyelesaian perkara pidana anak, pengadilan anak berupaya untuk kepentingan terbaik anak, baik dari segi fisik maupun psikologis. Dalam pasal 5 ayat 1 UU SPPA disebutkan bahwa peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan atau restoratif justice. Selanjutnya, apa itu keadilan restoratif atau restoratif justice itu? Yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 6 yang menyebutkan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait atau untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekan pemulihan kembali dalam keadaan semula atau dan bukan pembalasan. Salah satu dari proses pengadilan adalah dengan adanya diversi. Berkaitan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, penyelesaian perkaranya dapat dilakukan di luar proses pengadilan, yaitu dinamakan dengan diversi. Pengaturan diversi secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai landasan hukum untuk diterapkannya penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui proses di luar pengadilan. Tujuan dari diversi itu sendiri diatur dalam pasal 6 UU SPPA yang bertujuan untuk yang pertama adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak. Yang kedua adalah menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. Yang ketiga adalah menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Yang keempat adalah mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak. Kemudian diversi itu dilakukan berdasarkan pendekatan keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan restoratif. Substansi keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk sama-sama untuk menyelesaikan masalah itu dengan adil dan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Tujuan diversi itu sendiri diatur oleh pasal 6 UU SPPA yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Oleh karena itu, perlakuan sistem diversi pada anak sangat tepat untuk dilakukan karena diversi sendiri merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan, rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah pelaku kriminal dewasa atau untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Konsep diversi yaitu
tindakan persuasif, pendekatan, dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah, sehingga sistem peradilan anak akan terintegrasi dengan adanya kebijakan yang dilakukan dengan baik, diversi lebih memperhatikan masalah hak asasi manusia dengan pendekatan restoratif justice. Berikut video saya mengenai sistem peradilan pidana anak yang terintegrasi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video yang telah saya tampilkan atau materi yang telah saya tampilkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.